sekali program ya. Jadi kalau kita melihat hari ini memang closing rupiah itu di 15.666 ya. Tapi yang sudah menyentuh di level 15.700. Nah, ini semuanya memang terjadi karena memang lebih banyak dipengaruhi dari pengaruh hasil FOMC tadi malam ya, di mana The Fed menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point dari 3,3% menjadi 3,7 sampai 4%. Tapi memang kita percaya bahwa Bank Indonesia tetap ada di market ya untuk menjaga nilai volatilitas rupiah itu sendiri, dan tentunya kita juga bukannya khawatir ya, tapi memang waspada terhadap dampak-dampak yang nantinya terjadi terhadap utamanya importir ya. Kita harapnya nanti importir bisa melakukan hedging terhadap kebutuhannya. Nah, ini yang nantinya akan kita tetap support baik dari sisi interbanknya maupun dengan sisi nasabah itu sendiri. Kira begitu dulu Pak Pram. Oke, baik. Pak Iksan, melihat kekhawatiran yang terjadi yang mana terkait depresiasi rupiah terhadap dolar, andai point of view dari Anda begitu ya, melihat skala 1 hingga 10 sebetulnya kekhawatirannya ada di berapa terhadap depresiasi rupiah terhadap dolar yang mana juga terus berlanjut? Kalau saya lihat sih khawatir memang perlu ya, tapi jangan terlalu khawatir juga. Jangan sampai malah khawatir ini membuat kita menjadi panik buying di market. Jadi serasa memang Bank Indonesia selalu ada di pasar untuk menenangkan pasar, dan kemudian yang perlu kita waspadai memang utamanya buat korporasi-korporasi yang memiliki exposure nilai tukar valuta asing supaya dapat sudah melakukan hedging. Nah, kalau dari skalanya kita harus tetap waspada. Jadi tapi tidak terlalu khawatir. Jadi mungkin di skala 5 sudah serasa sudah pantas Pak Bram. Oke, di skala 5 berarti masih di angka yang cukup moderat begitu ya. Tapi kalau diperhatikan juga dengan level rupiah yang mana juga saat ini juga terus memepet 15.700, sebetulnya Anda sudah melihat atau belum terkait dampak yang disebabkan dari hal ini? Nah, kalau memang dampaknya pastinya ada ya, utamanya buat importer kita. Kemudian mungkin nanti pasti adanya dampak dari domestik sendiri, yaitu mungkin adanya imported inflation ya. Nah, yang paling menonjol juga nantinya kemungkinan di harga pasar saham itu pasti mungkin nanti juga akan sedikit ada capital outflow keluar. Tapi kalau kita yang bisa lihat bahwa nilai tukar rupiah ini memang masih lebih rendah depresinya dibanding nilai tukar mata uang currency lainnya seperti Thailand Baht, Malaysian Ringgit, Korean Won. Nah, ini pastinya itu juga akan menjadi support buat Indonesia sendiri, di mana akan tetap lebih menarik dibanding negara-negara lainnya. Oke, baik. Begitu dulu Pak Bram. Oke, baik. Pak Iksan, banyak juga yang mengatakan, seperti Anda tadi mengatakan begitu ya, saat ini Indonesia masih cukup lebih baik begitu, karena memang pelemahannya hanya di sekitar 9%-an saja, tidak seperti negara-negara lainnya, khususnya di emerging market, yang justru terdepresiasi lebih dalam begitu. Dan juga kalau kita perhatikan secara data ekonomi, secara fundamental kita juga cukup baik. Sebetulnya apakah nantinya juga akan kita malah justru menyalip negara-negara yang kita lihat begitu saat ini terjerembab lebih dalam terhadap dolar? Saya rasa sejauh ini Bank Indonesia sudah sangat baik ya dalam menjaga nilai tukar volatilitas rupiah ya. Selalu ada di market pada saat suplai dolar itu menipis dan selalu menjaga tingkat volatilitasnya. Di mana tetap kita lihat bahwa di level-level tertentu eksporter itu juga sudah mulai masuk ya untuk melakukan suplai US dollar, sehingga tekanan ke kanan atau tekanan beli US dollar itu sedikit menurun dengan adanya eksportir, utamanya eksportir dari komoditas batu bara. Nah, kalau kita bisa tadi Pak Bram mengatakan apakah nanti kita nantinya akan lebih lemah atau lebih terdepresi dibanding mata uang misalnya seperti Korean Won ataupun Thailand Baht ataupun Indonesian Rupiah, saya rasa itu nggak bisa langsung terjadi ya, karena kita tahu bahwa kita masih diuntungkan dari harga komoditas batu bara yang masih tinggi, di mana kita mendapat keunggulan di situ. Kemudian kita lihat dari sisi fundamental, trade balance kita juga masih positif ya. Cadangan devisa juga untuk dari Bank Indonesia juga masih sangat besar. Nah, ini semua saya rasa masih akan memberikan katalis positif buat rupiah, sehingga untuk
untuk terbiasa lebih dalam bisa sedikit sedikit teredam. Saya kira begitu Pak Bram. Oke, baik. Anda menilai kita tertopang begitu dari komoditas energi yang mana sebetulnya kalau kita perhatikan untuk harga acuannya berbagai komoditas energi seperti batu bara sudah mulai mengalami pelemahan. Nah, ini apakah Anda juga melihat begitu terkait permintaan yang juga melemah dan juga komoditas energi ini juga bisa menopang ekonomi kita jauh lebih lama karena memang Anda memperhatikan juga terkait hawkishnya The Fed yang mana juga masih akan menaikkan suku bunga acuan di periode selanjutnya. Ini apakah juga tidak membuat rupiah kita semakin tertekan? Ya tentunya Bank Indonesia juga tetap akan mengikuti ya. Kalau memang nantinya The Fed menaikkan suku bunga, pasti nanti juga Bank Indonesia akan menyelesaikan dengan suku bunganya sehingga spread antara diferensial dari US dollar dan HDR itu bisa terjaga ya, sehingga atraktivitas dari aset-aset Indonesia tetap akan menjadi menjadi sasaran buat investor asing. Saya rasa begitu Pak.